Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya ya dari apa yang telah saya sampaikan. Sekian banyak sekali video-video yang sudah saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Insya Allah teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya. Dan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku semua yang telah mendukung channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pahala yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salam kenal juga untuk saudara-saudara saya yang baru kenal dengan saya, yang baru gabung dengan channel YouTube ini, yang baru tengok-tengok channel YouTube ini. Salam kenal mas-mas semuanya, bapak-bapak semuanya, saudara-saudaraku semuanya, salam kenal. Semoga di dalam channel YouTube ini teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya, di sini ada sedikit pertanyaan dari Mas Alibi, yang mana pertanyaan ini akan saya bahas ya. Insya Allah di sini ada ilmu yang dapat teman-teman semuanya ketahui, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih di luar, yang masih di depan, ayo monggo kumpul-kumpul kita belajar bersama ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk pembahasannya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Mas Alibi. Yang pertama, ada PA power ampli yang mana power ampli tersebut tertulis 500 watt. Nah, seperti itu. Apakah itu kemampuan power ampli tersebut? Satu ya. Terus yang kedua, nah, ada driver yang mana driver tersebut tertulis 500 watt ya, tertulis di PCB itu 500 watt, akan tetapi tidak ada tertulis di situ tegangan maksimalnya, seperti itu ya. Itu kira-kira ngitungnya seperti apa Mas, cara mengetahui kita harus supply tegangannya itu berapa volt, seperti itu nanti akan dibahas juga ya teman-teman, nanti akan dijelaskan. Dan selanjutnya, jika ditanya spesifikasi dengan orang lain ataupun saudara ataupun tetangga masih bingung untuk menjawabnya, nah insya Allah nanti akan saya jelaskan ya untuk bagaimana kita menjawabnya di saat ada pertanyaan seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, ayo mari kita lanjut ke jawaban. Jawaban dari 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan di atas. Yang pertama, 500 watt power ampli itu adalah kemampuan daya power ampli tersebut. Nah, jadi untuk pernyataan yang pertama nih yang Mas Alibi bingungkan atau yang belum paham, tentunya yang apabila tertulis dalam spesifikasi itu 500 watt ya berarti itu memang kemampuan power ampli tersebut mampu hingga 500 watt. Ingat ya, 500 watt itu masih hitungan daya aktif. Tentunya yang kita bebankan terhadap beban speaker yaitu muatan listriknya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui muatan listrik dari suatu rangkaian melalui suatu perhitungan. Seperti itu ya. Untuk pernyataan yang pertama itu sudah benar ya Mas Alibi. Jadi untuk power ampli 500 watt itu adalah kemampuan power ampli tersebut, itu sudah benar. Dan selanjutnya, misalkan teman-teman semuanya beli PCB nih, beli PCB atau teman-teman semuanya beli driver di toko ya, yang mana berarti ini driver tokoan ya teman-teman semuanya ya, bukan driver rakitan. Nah, di driver tokoan tersebut tidak ada tertera nilai tegangan, kemampuan tegangan yang masuk ke dalam driver itu, kayak misalkan 32 volt DC atau 42 volt DC, 60 volt DC. Tidak ada keterangan nilai-nilai tegangan tersebut. Akan tetapi di situ ada keterangan 500 watt. Nah, dari situ teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya tahu perhitungan, tentunya teman-teman semuanya tidak akan ragu untuk membelinya. Kenapa? Karena dengan dasar perhitungan teman-teman semuanya akan bisa memasukkan nilai tegangan yang sesuai dengan driver tersebut. Dengan kita melihat daya yang ada pada PCB tersebut. Di dalam PCB driver itu misalkan tertulis 500 watt. Nah, cara berhitungnya seperti apa, Mas? Oke, di sini akan saya contohkan cara berhitungnya ya, teman-teman semuanya, dan di sini akan saya jelaskan juga untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, kita masukkan rumus seperti ini, teman-teman ya. Ini kita masukkan rumus seperti ini. Ingat ya, kalau misalkan kita beli PCB, yang mana PCB tersebut ada keterangan hanya 500 watt saja, kan, tetapi tidak ada tegangannya. PCB tokoan ya, teman-teman, bukan PCB
dari rakitan sendiri. Nah, maka cara berhitungnya seperti ini. Beda dengan kita sudah ada daya tertera di PCB, sudah ada voltase, itu lebih mudah lagi teman-teman ya. Itu sangat mudah sekali, jadi kita bisa menentukan. Nah, kalau misalkan itu tidak ada, maka seperti ini. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Kita ketahui P daya yang di PCB itu tertera 500 watt, maka kita tulis di sini 500 watt. Terus kita kali cos P. Cos P-nya berapa? Faktor daya, faktor kerugian, yaitu 0,8 sama dengan 400 VA. Nah, jadi 400 VA ya teman-teman dari 500 watt tadi yang tertera di PCB. Nah, kita akan cari berapa sih voltasenya ya, dan ampere trafo yang pas itu berapa, seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke VS ya, voltase sumber. Jadi kita akan mencari voltase sumber dari output trafo itu, berapa volt AC yang akan kita gunakan. Tentunya dengan rumus VS sama dengan Q dibagi dengan ampere. Ya, Q-nya berapa mas? Q-nya yaitu 400. Q itu adalah muatan listriknya ini tadi dari 500 watt ya, 400. Nah, dibagi dengan 5. Nah, 5 ini adalah nilai ampere yang akan kita gunakan teman-teman semuanya ya. Jadi untuk ampere trafonya teman-teman yang menentukan. Misalkan teman-teman ingin menggunakan trafo yang 5 ampere, maka kita bisa hitung 400 dibagi dengan 5 sama dengan 80 volt AC ya teman-teman ya. Nah, 80 volt AC karena trafonya trafo CT, maka dibagi 2 teman-teman semuanya ya. Dibagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, maka ketemunya berapa? Ketemunya yaitu 40 volt AC maksimal ya. Jadi driver tersebut dengan yang tertulis di PCB itu 500 watt, itu mampu disuplai tegangan 40 volt AC maksimal dengan ampere trafonya yaitu hanya 5 ampere saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya menaikkan nilai ampere, maka voltase pada hasil akhir ini akan menurun ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ampernya itu diturunkan, maka voltase akan naik. Nah, itulah listrik ya teman-teman ya, berbanding lurus. Apabila ampere turun, maka voltase akan naik, dan apabila ampere itu naik, maka voltase akan turun. Nah, disitulah nilai volt dan ampere itu saling berkaitan, berbanding lurus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi insya Allah teman-teman semuanya memahami. Dan sekarang kita coba, misalkan kita menggunakan trafo 10 ampere teman-teman semuanya ya. Misalkan kita menggunakan trafo 10 ampere, VS sama dengan Q dibagi dengan ampere. Kita sudah diketahui bahwasanya muatan listriknya yaitu 400. Ya, 400 VA dibagi dengan 10 ampere. Kita gunakan trafo yang 10 ampere nih. Sama dengan berapa? 40 dibagi dengan 2 karena 2 pas trafo CT sama dengan 20 volt AC. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya ingin menggunakan trafo yang 10 ampere, maka tegangannya yaitu hanya 20 volt AC saja. Jangan lebih dari itu. Karena apa? Karena untuk selanjutnya kita akan ketahui perhitungannya seperti ini teman-teman semuanya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Aduh, ini kayak kurang jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hitung yang pertama tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita menggunakan trafo 5 ampere, kita ketahui apakah nilainya itu sama dengan nilai yang ada tertulis di PCB tadi. Kalau sama berarti tegangannya itu sudah tidak diragukan lagi, sudah sesuai 40 volt AC itu tadi teman-teman ya. Nah, selanjutnya P sama dengan I dikali dengan volt total dibagi dengan cos P. Ya, I-nya berapa mas? I-nya yaitu ampernya 5 ampere. Seperti yang kita hitung sebelum ini ya. Itu 5 ampere dikali dengan 40 dikali dengan 2 dibagi dengan cos P 0,8 sama dengan ketemunya nilainya yaitu 500 watt. Nah, nilai ini sama dengan nilai yang tertulis di PCB tersebut ya Mas Alibia dan teman-teman semuanya. Jadi itu sudah sesuai. Apabila diterapkan insya Allah akan aman ya teman-teman semuanya ya. Dan apabila nih kita menggunakan trafo yang 10 ampere, kita hitung ya teman-teman ya. P sama dengan I atau ampere dikali dengan volt total dibagi dengan cos P. Nah, kita menghitung dayanya ini ya. Sama dengan 10 ampere dikali dengan 20 kali 2 ya, dibagi dengan 0,8.
20 dapat dari mana mas? Yaitu tadi kalau misalkan kita menggunakan 10 ampere, maka 400 dibagi dengan 10 sama dengan 40 dibagi 2, karena CT ketemunya yaitu 20 volt AC. Jadi sama ya teman-teman, ketemunya yaitu 500 watt. Jelas sekali ini sesuai dengan yang tertulis di PCB 500 watt. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya dan Mas Alibi, apabila kita beli driver tokoan, setelah itu ada tulisan voltasenya di PCB itu, tapi tidak ada keterangan berapa watt. Nah, dari situ kita bisa suplai driver itu misalkan 32 volt DC, berarti kita bisa suplai itu kisaran 24 volt DC. Jangan sampai kita suplai di atas itu. Apalagi kita suplai 32 volt AC, tentu driver itu akan langsung rusak. Ya mas ya. Satu. Terus yang kedua, apabila tidak tertera di PCB itu nilai tegangan. Ya, nilai tegangan tidak tertera juga berapa watt di PCB itu tertulis nih, ya. Di tokoan ya, ini driver tokoan. Akan tetapi di situ ada jumlah transistor finalnya. Misalkan 3 set nih. Nah, kita bisa hitung itu juga teman-teman ya. Misalkan 3 set final Toshiba. Nah, bisa kah teman-teman semuanya hitung dengan cara perhitungan yang ini teman-teman. Nah, sama dengan perhitungan ini juga ya teman-teman ya. Sama dengan perhitungan ini. Nanti akan ketemu nilainya, nilai tegangannya berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya sudah ketahui nilai tegangannya berapa, nah pastikan lagi komponennya itu support nggak untuk tegangan itu. Kayak misalkan elko-nya, terus transistornya, itu support nggak? Kalau nggak support, jangan sampai teman-teman semuanya suplai tegangan tersebut. Ya, paham ya? Terus yang ketiga, cara yang barusan saya jelaskan. Apabila di PCB itu tertulis 500 watt, maka kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Ya, seperti yang saya jelaskan barusan ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman dan Mas Alibi. Jadi sangat jelas sekali ketahuan nilai voltase yang boleh kita suplai di driver tersebut. Ya, di driver tersebut dengan spesifikasi driver itu 500 watt. Nah, paham ya mas ya? Oke, jadi nggak saya ulang lagi kalau memang paham. Dan kalau misalkan memang nanti ada yang belum paham, boleh tulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jelaskan atau saya akan jawab ya semampu saya. Oke teman-teman semuanya. Oke, yang baru kenal dengan saya, monggo boleh di subscribe kalau ini bermanfaat. Lanjut ya untuk spesifikasi power ampli jika ditanya orang. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Apabila teman-teman semuanya punya power ampli yang sudah dihitung berdasarkan rumus. Tapi di saat ditanya dengan orang, mas power amplinya berapa watt? Nah, bingung mau jawabnya berapa watt. Nah, itu nggak disarankan ya teman-teman. Jadi karena apa? Kita belajar rumus dasar dari dasarnya. Karena tujuannya agar kita itu mengetahui spesifikasi, kita mengetahui daya keluaran, kita mengetahui daya beban, kita mengetahui semuanya. Nah, itulah spesifikasi teman-teman ya. Seperti contoh, misalkan yang kita bahas ini adalah daya power ampli 500 watt. Seperti itu ya, maka kita bisa hitung atau kita bisa jelaskan kepada orang yang tanya, mas power ampli mas itu dayanya berapa sih mas? Nah, daya power ampli saya itu 500 watt mas. Nah loh, dapat dari mana 500 watt mas? Kita tunjukkan cara perhitungannya teman-teman. Perhitungan PSU ini kita menggunakan 5 ampere 40 kali 40 volt AC dikali 2. Nah seperti ini mas, ketemunya 500 watt. Jadi daya power ampli saya ini 500 watt mas. Nah dari situlah teman-teman semuanya akan percaya diri bahwasanya dayanya 500 watt nih. Seperti itu. Jadi nggak goyah lagi nih gitu kan. Wah masa 500 watt segitu lah. Buktinya sudah saya hitung. Ini perhitungan saya terapkan. Kalau misalkan memang perhitungannya beda nggak jadi masalah dong. Kalau mas tanya sama saya ya seperti ini jawabannya. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman pun bisa menjawab daya reaktifnya dari power ampli yang teman-teman buat. Nah, belum tentu orang tahu nih daya reaktif ini. Nah, tapi kita bisa menjelaskan. Daya reaktifnya 400 VA, Mas. Tegangan inputnya itu 220 volt AC. Frekuensinya itu 4000 Hz. Nah, sampai ngerakit power ampli kok bisa tahu sih frekuensinya? Nah, itu ada perhitungannya, Mas. Nah, perhitungannya seperti apa? Nah, seperti ini perhitungannya, Mas. F ini adalah simbol frekuensi ya, dan Fs ini adalah frekuensi sumber teman-teman. Dalam tegangan 220 volt AC itu frekuensi sumbernya yaitu 50 Hz ya.
50 Hz. Maka kita tulis ini 50 Hz dikali dengan voltase yang kita gunakan. Kita menggunakan voltase berapa? 40 volt AC. Ya, maka kita kalikan 40 volt AC. Karena CT maka dikali 2. Maka ketemunya 4000 Hz. Loh Mas, kok bisa tahu frekuensinya 4000 Hz? Lah ini sudah saya hitung Mas dengan rumus ketemunya 4000 Hz. Nah, itulah spesifikasi power ampli saya Mas. Nah, terus ada desibel. Loh, ada desibelnya juga Mas? Iya dong, ada desibelnya. Loh, bisa tahu desibel dari mana Mas? Ya dari rumus perhitungan juga. Makanya itu penting sekali kita belajar rumus perhitungan gitu ya. Desibelnya berapa Mas? 40 dB. Loh, dari mana Mas perhitungannya? Nah, kasih tahu cara perhitungannya seperti ini. Desibel sama dengan frekuensi F dibagi dengan, ini frekuensi power ampli ya teman-teman ya, dibagi dengan nilai 100. Nah, nilai 100 ini adalah nilai konstanta atau nilai tetap ya teman-teman ya. Maka 4000 ya, frekuensinya 4000 dibagi dengan 100 sama dengan 40 dB. Nah, 40 dB ini adalah keseluruhan teman-teman ya. Maka kalau misalkan kita menggunakan potensio 100K ya, maka nilai 40 ini kita bagi dengan 100K. Kalau kita menggunakan potensio 50K, maka 40 ini kita bagi dengan 50K. Tujuannya apa Mas? Tujuannya untuk kita mengetahui berapa dB per strip potensio di saat kita memutar potensio tersebut. Oke, paham ya teman-teman? Biasanya kan di potensio kan ada garis-garis gitu ya di power amplinya ya. Nah, itu kan per strip. Nah, per stripnya berarti ketemunya 0,4. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya lagi teman-teman semuanya, dan Mas Alibi sudah tidak bingung lagi. Karena apa? Karena sudah mengetahui dasar perhitungan. Seharusnya kalau misalkan kita sudah mengetahui dasar perhitungan, kita nggak bingung lagi, kita nggak canggung lagi untuk menjawab semua itu. Mas, power amplinya bagus Mas. Iya Mas, alhamdulillah. Berapa dayanya Mas? 500 watt. Oh, 500 watt. Iya, kok bisa dapat 500 watt dari mana Mas? Ya, ini perhitungannya seperti ini Mas. Kasih tahu seperti itu ya teman-teman ya. Dan Mas Alibi ya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman dan Mas Alibi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Batuk ya. Bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan insya Allah mendapatkan keberkahan juga untuk saya pribadi, untuk guru saya, untuk kita semua, guru kita semua. Dan mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan teman-teman ya. Duh, batuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan saya dalam menyampaikan. Itulah letaknya ilmu, letaknya sumber. Letaknya sumber itu berbeda-beda, yang dihasilkan ilmunya pun berbeda-beda. Tinggal tergantung dengan prakteknya seperti apa. Ya teman-teman ya, jadi jangan terkecoh dalam hal ini. Tinggal kita buktikan dengan prakteknya seperti apa. Kalau misalkan terbukti, ya teman-teman gak usah ragu lagi dalam hal ini gitu loh. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Untuk teman-teman bantu dukung terus channel YouTube ini, agar channel YouTube ini terus berkembang dan dapat bermanfaat lagi untuk orang atau saudara-saudara kita yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf, kesempurnaan hanya ada pada milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.